Halo Sobat Lofi, hari ini kita akan belajar tentang suatu hak yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari yang mempengaruhi cara kita berpikir, berbusana, bertindak, tapi sayangnya sering diabaikan atau bahkan sering dilanggar. Itu adalah hak kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama secara singkat dapat definisikan sebagai hak untuk menganut agama dan juga mengejawantahkan agama masing-masing. Nah, kalau kita ngomongin tentang hak kebebasan beragama, mungkin ada suatu pertanyaan yang cukup menggelitik. Contohnya, apakah hak ini mutlak? Apakah pemerintah boleh membatasinya? Bagaimana kalau kita menggunakan hak kebebasan beragama ini sebagai alasan kita untuk membuat kekacauan di masyarakat? Misalnya kita ngebom, lalu kita bilang, oh ini untuk pemenuhan hak agama saya. Apakah hak itu juga termasuk bagian dari hak kebebasan beragama? Nah, jangan khawatir Sobat Lofi, karena beberapa menit ke depan kita akan menjawab seluruh pertanyaan itu dengan membahas yang pertama, bagaimana dasar hukum dari hak kebebasan beragama. Yang kedua, bagaimana pembatasan hak kebebasan beragama yang diperbolehkan. Yang ketiga, apa saja konsep penting dalam memahami hak kebebasan beragama. Dan yang keempat, kita langsung akan terjun dan mengaplikasikan teori yang kita punya untuk memahami studi kasus. Nah, Sobat Lofi, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai dasar hukum dari hak kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama itu sendiri sudah dijamin dalam konstitusi kita, yaitu di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 29, pasal 28, lalu pada instrumen HAM internasional, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights, yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, dan juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang kesemuanya pada intinya menjelaskan bahwa negara menjamin setiap penduduknya untuk menganut suatu agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama itu. Jadi ada dua bagian, yaitu dalam kita menganut dan kita memanifestasikan atau kita mengejawantahkan agama kita. Nah, itulah dasar hukum dari hak kebebasan beragama. Nah, Sobat Lofi, sampai kita di pembahasan kedua mengenai pembatasan hak kebebasan beragama. Jadi hak kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun atau non-derogable rights. Contohnya misal ketika kita ada perang atau kondisi darurat, hak kebebasan beragama tidak boleh dikurangi gitu ya. Tapi ia dapat dibatasi dengan alasan-alasan yang sudah diatur dalam ICCPR. Ini tercantum dalam artikel 18 paragraf 3 bahwa hak kebebasan beragama itu dapat dibatasi hanya berdasarkan hukum dan apabila diperlukan untuk menjaga beberapa alasan seperti keamanan, ketertiban, kesehatan dan atau moral serta hak-hak mendasar orang lain. Nah, untuk menjelaskan pembatasan ini dijelaskan dalam General Comments nomor 22 yang dikeluarkan oleh PBB itu sendiri, yaitu pembatasan dengan menggunakan alasan tadi harus diterapkan dengan cara dan tujuan yang tidak diskriminatif serta harus ada hubungan langsung. Jadi tidak bisa dengan semerta-merta langsung menggunakan alasan ketertiban umum untuk misalnya membatasi kelompok minoritas yang lagi diserang kelompok intoleran, karena itu tidak ada hubungan langsung dan itu merupakan diskriminatif. Nah, itulah singkatnya mengenai pembatasan yang diperbolehkan terkait hak kebebasan beragama. Nah, Sobat Lofi, kita kan tadi udah ngebahas tentang dasar hukum, aturan-aturan normatif, dan sebagainya. Sebenarnya gimana sih kita harus supaya lebih mudah gitu memahami hak kebebasan beragama, gimana apa saja yang boleh dibataskan, apa saja yang tidak boleh dibatasi gitu ya. Nah, jadi ada dua konsep yang sangat penting Sobat Lofi, yaitu konsep forum internum dan forum externum. Forum internum merupakan ranah yang tidak dapat dibatasi oleh alasan apapun, yaitu ranah di mana yang bersifat internal seperti apa yang kita anut, apa yang kita percayai. Sementara forum eksternum kebalikannya, ranah yang dapat dibatasi dengan secara terbatas, dan ranah ini adalah ranah ketika kita memanifestasikan agama. Contohnya kita membangun rumah ibadah. Nah, kalau rumah ibadahnya ini kemudian
mengancam keselamatan, maka ini bisa dibatasi gitu. Contohnya dibangun di atas tanah yang akan longsor dan semacamnya. Dan yang perlu kita pahami dari dua konsep ini adalah pemerintah atau negara tidak boleh membatasi forum internum atas alasan apapun dan hanya boleh membatasi forum eksternum dengan alasan yang sangat tegas dan terbatas. Sobat Lofi, dari tadi kita udah belajar normatif, kita udah belajar juga teori dan konsep mengenai kebebasan beragama. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, yaitu studi kasus. Ada dua studi kasus Sobat Lofi. Yang pertama adalah surat keputusan bersama terkait Ahmadiyah, yang mana pada intinya pemerintah melarang komunitas Ahmadiyah untuk menyebarkan ajaran atau tafsir yang menyimpang dari pokok ajaran Islam, yaitu mengakui Nabi selain Nabi Muhammad. Menurut Sobat Lofi, apakah ini merupakan pelanggaran hak kebebasan beragama? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bedah satu-satu dari forum internum dan forum eksternumnya. Pada kasus ini terdapat forum internum, yaitu adanya ajaran yang menyimpang. Ajaran seperti yang sudah kita sama-sama pahami, itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa dibatasi oleh alasan apapun. Dengan memberikan label bahwa ini merupakan ajaran menyimpang, maka ini merupakan suatu pelanggaran hak kebebasan beragama. Tapi selain forum internum, kalau Sobat Lofi lihat juga, di sini ada larangan untuk menyebarkan tafsir. Larang untuk mengajarkan. Nah, ini merupakan forum eksternum, tapi apakah ini boleh dibatasi oleh pemerintah? Nah, kita bisa lihat pada faktanya bahwa penyebaran ajaran dari yang dimaksud dalam SKB ini tidak pernah mengganggu ketertiban umum atau ketertiban masyarakat. Tapi faktanya selalu ada kelompok intoleran yang menyerang, barulah terganggu ketertiban umum. Nah, jadi harusnya yang dibatasi bukanlah si kelompok Ahmadiyahnya, tapi adalah kelompok yang menyerangnya. Dengan membatasi kelompok Ahmadiyah, maka ini merupakan pembatasan forum eksternum yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, contoh kasus yang pertama merupakan pelanggaran hak kebebasan beragama. Contoh kasus kedua, ini baru terjadi 2021, di mana seluruh siswi di SMKN 2 Padang diwajibkan memakai jilbab. Nah, memakai jilbab ini kan merupakan forum eksternum. Bagaimana forum eksternum dari orang-orang non-Islam, yaitu yang memang tidak memakai jilbab gitu. Apakah dengan tidak memakai jilbab kemudian menimbulkan ancaman keselamatan, kesehatan, ketertiban dan semacamnya? Nah, karena jawabannya tidak, tapi di sini dibatasi untuk memakai jilbab, maka ini merupakan pembatasan forum eksternum yang tidak dibenarkan secara hukum, dan inilah merupakan pelanggaran kebebasan beragama. Sobat Lofi, kita sudah belajar tentang dasar-dasar dan sudah menerapkannya pada dua contoh kasus. Di luar sana masih banyak lagi pelanggaran hak kebebasan beragama yang bisa Sobat Lofi identifikasikan dari apa yang sudah kita sama-sama belajari di video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang supaya kita sama-sama belajar hak kebebasan beragama. Sampai jumpa.